Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sadaqallahu. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul ini rahimahullah yang dirahmati Allah Taala. Sahabat Daud Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada petang hari ini kita berada di awal hari tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Alhamdulillah pada petang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya berupa nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat yang sangat banyak, dimana kalau kita akan menghitung nikmat dari Allah tersebut, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau akan menghitung nikmat dari aku, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bagian kedua, marilah kita teruskan salam dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta umatnya hingga yaumul akhir. Jamaah salat maghrib rahimahullah. Bergantinya hari, berlalunya minggu, pergantian bulan dan akhirnya tahun, Allah SWT menjadikan ini semuanya bagi orang-orang yang beriman, khususnya ada sebuah hikmah atau ibrah yang harus dan dapat kita petik. Tidak seperti orang-orang yang kafir kepada Allah, di mana bergantinya hari, berlalunya minggu, pergantian bulan dan akhir tahun, itu menjadikan dia tetap sama saja tidak beriman kepada Allah, justru malah bertambah kekafiran. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afhasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Masyarul muslimin yang Rasulullah rahimahullah. Dari ayat ini mengingatkan saya pribadi ya, beberapa hari yang lalu kepala kantor saya ulang tahun. Kebetulan namanya Agus ya. Dan rupanya nama Agus ini populer, rezekinya banyak sekali. Mulai ayam geprek, ada umum, ada yang gratis. Cuma KTP saja ya. Ada toko-toko tertentu yang memberikan fasilitas nama Agus, dan masih banyak lagi promo-promo yang ditawarkan
atau tiket-tiket gratis yang ditawarkan sama Agus. Sampai saya bertanya ini, bagaimana kalau namanya itu Agus tapi lahirnya di bulan September atau selain Agustus, kira-kira bisa apa enggak? Dan rupanya nama Agus itu punya rezeki tersendiri ketika dimasuki bulan Agustus. Baik, yang ingin Anda sampaikan pada jemaah sekalian, beberapa yang lalu beliau ulang tahun. Beliau memberikan sambutan yang kemudian membuat saya menggarisbawahi sambutan beliau. Mungkin sudah pernah didengarkan oleh kita semuanya dari orang-orang lain, atau mungkin kita sendiri pernah mengatakan itu. Tetapi bagi kami ini adalah luar biasa, ya, extraordinary bagi saya untuk mendengarkan beliau menyampaikan itu. Apa yang beliau sampaikan dalam sambutan ulang tahun itu? Beliau menyampaikan bahwa ulang tahun itu pada dasarnya mengurangi jatah kita hidup. Itu yang beliau sampaikan. Sehingganya mari di sisa-sisa umur yang bersama dengan kita ini kita jadikan diri pribadi kita menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini luar biasa bagi saya. Di lain waktu kami bertemu Pak Asisten satu, ya. Beliau menyampaikan yang sama, tetapi substansinya berbeda. Tapi terkait dengan usia juga. Kebetulan ya sudah usia 60-an tahun gitu ya, akan. Maksud kami 50. Apa yang beliau sampaikan, Pak Asisten satu ini menyampaikan bahwa ibadah ini harus punya strategi. Maksudnya apa ini Pak? Ibadah punya strategi. Ya bagi kami yang sudah tua ini, jangan sampai kehilangan masa-masa waktu-waktu terbaik. Contohnya apa ini Pak? Ya jangan sampai kita sholat subuh tidak sempat 2 rakaat sebelum subuh, ya, yang kita mendapatkan pahala kebaikan dunia wa ma fiha, dunia dan sisinya. Jadi ini menyampaikan itu, kita harus punya strategi karena kita sudah berusia tua ini, harus punya pilihan bagaimana jangan sampai kehilangan momen-momen terbaik. Luar biasa itu, ya. Ini tidak tahu cara berpikir pejabat kita itu sudah mulai, tapi saya lihat ya ada ya sudah mungkin terpengaruhi bisa jadi atau terinfluence gitu ya oleh bapak bupati kita bisa jadi yang juga seorang ustaz mubalik dan juga birokrat yang luar biasa, supaya terpengaruh hal ini. Gaya seorang pemimpin yang salah satu kesuksesan itu juga mampu mempengaruhi, influence, atau kalau bahasa Al-Quran itu sibuk, tercelup pola pikir, tercelup akhlaknya, tercelup kepribadiannya. Ini luar biasa. Nah, kita lanjutkan masalah permasalahan. Kalian melihat dari dua orang yang luar biasa tersebut, bagi saya ini salah satu yang mengamalkan makna dari surah ini. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, ya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua orang tersebut yang luar biasa tersebut bagi kami yakin bahwa hidup di dunia tidak akan selama-lamanya dan harus mempersiapkan bekal. Ya, contoh saja, kalau kita jemaah sekalian mau katakanlah berangkat ke suatu tempat, salah satu yang harus kita persiapkan adalah bekal. Supaya apa? Paling tidak kita siap kalau ada apa-apa di jalanan kita ada. Dan bekal ini yang masukkan di firman Allah adalah untuk dua perjalanan. Pertama, perjalanan di akhirat dan perjalanan di dunia, dan perjalanan dari dunia menuju akhirat.
Kalau bekal perjalanan di dunia itu sekalian, ya, katakanlah kita mau ke sayang, bekal kita hilang, masih bisa kita cari lagi gantinya. Mungkin makanan kita jatuh, kita ketahuan, atau uang kita jatuh, itu masih bisa ada waktu untuk kita mencari. Tetapi bagi orang yang bekalnya itu hilang di akhirat kelak, maka dia termasuk orang-orang yang merugi atau muflis. Ya, dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma hadzal muflis?" Siapa orang yang merugi? Para sahabat menjawab, "Orang yang merugi ya Rasulullah, yang tidak punya dinar dan dirham, yang tidak punya kekayaan dan seterusnya." Yang dimaksud muflis di sini adalah orang yang nanti datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ibadah apapun, semuanya dibawa menghadap Allah, tetapi di belakangnya ada orang yang keberatan, ya. Karena dia telah dizalimi oleh yang membawa pahala tersebut di hadapan Allah. Kemudian dia mengadu, "Ya Allah, si fulan ini apa? Kebaikannya itu diberikan kepada orang yang mengadu, pahalanya diberikan kepada orang." Datang orang lain lagi, "Ya Allah, si fulan telah menganiaya saya, telah mengambil hak saya, telah memukul saya." Begitu. Datang orang yang mengadu kepada Allah sampai pahalanya habis, kebaikannya habis di hadapan Allah, masih ada orang yang mengadu. Akhirnya apa? Dosa-dosa dari orang mengadu itu dilimpahkan kepada dia, kemudian dicampurkan pada Allah. Itulah orang-orang yang merugi. Sekalian, yang merugi. Kalau kita hilang bekal di dunia, insya Allah kita masih bisa mencari. Tapi jangan sampai kita kehilangan bekal di akhirat. Maka itu termasuk merugi. Sehingganya momentum awal tahun baru pada petang hari ini, bagi kita, marilah, ya, ini kesempatan bagi kita semuanya yang masih diberikan oleh Allah kehidupan, kenikmatan yang luar biasa bagi kita semuanya, kita manfaatkan sebaiknya. Jamaah salat maghrib rahimahullah. Allah SWT juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 109. Sebagaimana mukadimah tadi yang kami sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Marilah momentum pergantian tahun baru Hijriah ini menjadikan kita lebih menggunakan akal kita, ya, bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu tentunya ada tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu bagi orang yang berakal itu adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah. Dalam keadaan dia berdiri, duduk, bahkan baring. Dimaknai meskipun dia dalam keadaan sakit, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, baring sekalipun dia tetap ingat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ada tujuan. Kenapa jemaah sekalian? Lihat berikutnya. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah.
Bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, dan yakin ini adalah hero dari Allah Ta'ala, dari kehendak Allah, dari Allah ciptakan. Musibah bagi sebagian orang yang banyak, tetapi bisa jadi ini ada hikmah, atau mungkin ada yang memanfaatkan ini bukan menjadi sebuah musibah, tetapi ini peluang untuk berbisnis, peluang untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu kesehatan, peluang untuk mencari vaksin, peluang untuk menemukan obat dan seterusnya, peluang untuk bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Sehingga meskipun ini musibah bagi sebagian orang yang banyak, tetapi bagi sebagian yang lain ini ada hikmah. Contohnya yang kita pakai dalam sekalian, masker ini menjadi lifestyle ya, sudah ya, menjadi bagian dari hidup kita selama masa pandemi ini. Sudah berapa banyak UMKM yang memproduksi masker. Dampaknya apa? Tenaga kerja. Dampaknya apa? Dia bisa membiayai keluarganya. Dampaknya apa? Dia bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Kemudian produksi vitamin di pabrik-pabrik yang memproduksi vitamin. Apalagi bisnis online. Bisnis online betul-betul dimanfaatkan ini masa pandemi ini. Bahkan sekarang banyak sekali kalau tidak salah artis-artis yang jadi YouTuber ya, karena tidak memungkinkan lagi dia akan tampil di depan orang banyak dan orang banyak. Bagi sebagian orang banyak ini adalah musibah, tetapi bagi sebagian yang lain ini bisa jadi adalah sebuah peluang untuk dimanfaatkan. Makanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu, di sisi antara kehidupan dan kematian itu tentunya ada jeda, dan disitulah terdapat sebuah hikmah bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan atau mengikrok atau peluang, yang bisa membaca peluang. Disitulah dia bisa berkarya, di situ dia bisa berusaha, di situ dia bisa memberikan sebuah solusi bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, terkait dengan pergantian waktu, bergantinya hari, berlalunya minggu, pergantian bulan dan akhir tahun, hidup manusia mempunyai tahapan yang dilalui, setapak demi setapak. Namun pasti kita semuanya akan meninggalkan dunia ini dan akan berangkat menuju akhirat, dan semuanya akan mendekat kepada kematian atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beruntung adalah yang selalu menghitung atau menghisap dirinya. Maka beruntunglah mereka yang selalu memperbaiki diri dan istiqomah dalam perbaikan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Sekalian, man amala sholihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hamba.
Kalau kita melihat perjalanan waktu jemaah sekalian, atau dalam sejarah bagaimana musibah yang menimpa orang-orang sebelum kita, pada dasarnya azab yang Allah turunkan bukan karena murka dari Allah Subhanahu, tetapi karena perbuatan mereka sendiri. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, itu bukan karena Allah menganiaya tanpa ada alasan atau tanpa adanya sebab, tetapi Allah turunkan itu karena mereka yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, seseorang tidak akan mencapai tingkat derajat takwa dalam kehidupannya, dalam mempersiapkan bekal, tanpa ia bisa menghisap dirinya atau menghitung-hitung dirinya. Makanya ada ungkapan yang sangat bagus sekali dari Umar bin Khattab, apa yang beliau sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah, hisablah kebaikan-kebaikan apa amal perbuatan sebelum akan dihisab kelak yang akhir. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalimat inilah jemaah sekalian dirahmati Allah Taala yang juga menjadi pedoman bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri mengisi hari-hari yang akan datang, dan juga mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah kita perbuat pada tahun kemarin, apakah masih banyak kesalahan daripada kebenaran, apakah masih banyak hal-hal yang batil daripada yang hak, masih banyak perbuatan dosa daripada yang berpahala. Ini menjadikan momentum bagi kita semuanya untuk menghisap diri kita. Oleh sebab itu jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, pada saat yang berbahagia ini, di penghujung tahun ini dan di awal tahun baru, paling tidak kami akan menyampaikan 3 hal yang patut menjadi renungan kita, agar di hari-hari yang telah berlalu dan hari-hari yang akan datang membuat kita sadar bahwa setiap jiwa, setiap diri kita, setiap pribadi tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang pertama yang menjadi perhatian kita dalam mengisi hari-hari yang akan datang dan mengintrospeksi hari-hari yang telah lalu, marilah masing-masing diri kita menghitung, merenung sejenak, apakah sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, apakah sudah banyak amal soleh yang kita lakukan pada tahun yang sudah lewat, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, ataukah sebaliknya. Maka itu diri kita yang tahu masing-masing. Apa kita telah mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memberikan manfaat keberadaan kita kepada orang lain pada tahun ini, ataukah justru banyak hak-hak orang lain yang kita abaikan, yang kita tolimi, dan seterusnya. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, ini menjadi kita sendiri yang tahu.
pertama, mari kita isap diri kita masing-masing, kita introspeksi. Ketika banyak kebaikan, mari kita pertahankan dan kita bersyukur kepada Allah. Dan kita lebih banyak untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di tahun ini. Tetapi ketika masih banyak hal yang salah, masih banyak perbuatan dosa, masih ada waktu bagi kita untuk melakukan taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf kepada orang yang telah kita zalim. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang perlu menjadi renungan bagi kita semuanya untuk mengisi hari-hari kita ke depan dan juga mengintrospeksi tahun-tahun yang hari-hari yang sudah kita lewati adalah, sudahkah pada tahun-tahun yang lalu kita telah memberikan hak-hak keluarga kita, hak istri kita, hak anak-anak kita, ya. Apakah yang telah kita berikan untuk keluarga kita? Sudahkah cahaya Al-Quran kita bawa masuk ke dalam rumah kita? Sudahkah petunjuk dari Allah Ta'ala diturunkan oleh Rasulullah, yang melalui Rasulullah sudah kita bawa? Apakah sudah kita bawa nasihat-nasihat dari para ulama kita yang menjadi hak keluarga kita? Atau justru belum sama sekali kita melakukan itu? Belum ada cahaya Al-Quran, belum ada ajaran-ajaran hadis, belum ada nasihat-nasihat ulama. Kalaupun ada masih sedikit, ya mari kita berbagi. Karena jika rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu laksana kuburan, seperti menyeramkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya dari Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan setan pergi darinya, dan diluaskan bagi penghuninya serta banyak kebaikan-kebaikan di dalam rumahnya. Namun bagi rumah yang tidak dibacakan di dalam Al-Quran, maka setan akan datang dan malaikat akan pergi darinya, serta akan merasa sempitlah penghuninya, sedikit kebaikan di dalamnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jauh sekali dari Al-Quran menjadi instruksi bagi kita. Sudahkah ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran hadis, nasihat-nasihat para ulama itu sudah kita sampaikan kepada keluarga kita? Kita berikan hak istri kita, kita didik anak-anak kita, kita doakan kebaikan-kebaikan untuk anak istri kita. Kan itu hak. Doa sesuai dengan kebutuhan dan sesuai keinginan kita. Ya Allah, sehatkanlah istri saya, sehatkanlah anak saya, berikanlah kebaikan-kebaikan, mudahkanlah segala urusannya. Luar biasa. Bahkan sekali waktu bagi kita, ya bapak-bapak sekalian, kita bantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Saya yakin semua yang ada di sini sudah melakukan itu, insya Allah. Tidak masalah cuci baju, cuci piring, membantu anak-anak belajar, yang membantu masak, dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Itu merupakan kepedulian kita terhadap kita. Tidak tahu beres, ya. Yang penting baju siap, makanan siap, tapi harus tahu kenapa makanan ini bisa siap tadi di atas meja, piringnya bersih, baju yang kita pakai bersih. Ini kan ada rentetannya.
ada tahapan-tahapannya. Kenapa sampai di meja itu ada makanan, baju sudah siap di lemari dan seterusnya. Kan ini ada sebuah rangkaian yang menjadikan itu semua itu terjadi. Itu harus kita tunggu. Dan sekali waktu, jemaah sekalian, kita terjun di dalamnya. Bagaimana kita membantu mencuci baju, mencuci piring, apa ya, memasak nasi, dan seterusnya. Mengajar anak kita belajar. Belum lagi kalau ada waktu-waktu yang baik, kita doakan anak-anak kita, doakan istri kita. Ya Allah, jadikan anak kami menjadi generasi yang menegakkan sholat. Ada dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bukan hanya kita, bahkan sampai keturunan kita itu bagaimana menjadi generasi yang menegakkan sholat. Ini jadi insya Allah harus kita hafalkan ini sekalian. Supaya anak-anak kita dan generasi setelah kita itu menjadi muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi karena ya Allah, anak-anak kami menjadi generasi yang menegakkan sholat. Jadikan anak-anak kami menjadi generasi yang menghafal Al-Quran. Selamatkanlah akidahnya, perbaikilah ibadahnya, baguskanlah akhlaknya, jadikanlah penunjuk pandangan setiap orang yang memandangnya. Doa terbaik kita berikan kepada mereka, karena itu hak mereka. Doa untuk kebaikan istri kita, agar dipermudah setiap urusannya, disiapkan badannya, dipanjangkan umurnya, adalah hak istri. Kita beri. Apakah itu sudah kita lakukan jemaah sekalian? Apa kita sudah pernah menyampaikan ucapan terima kasih setiap kebaikan yang diberikan kepada kita? Habis makan, selain kita berdoa, ucapan terima kasih sambil dikucuk kepalanya penyanyi. Terima kasih istriku. Nah, coba yang ini, mesra ini, dan kita semua. Ucapan terima kasih. Setelah kita pakai baju, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah, baju sudah siap. Ringan, tetapi luar biasa bagi istri. Seperti disiram es di tengah terik matahari. Kalau ada kesalahan, minta maaf. Ya, ini bagi yang, tapi saya yakin ya sudah kita lakukan itu semuanya. Hanya mengingatkan saja supaya di tahun-tahun yang akan datang ini, di hari-hari yang akan datang ini, kita terbiasa lagi melakukan ini. Ucapkan terima kasih kepada orang yang dekat dengan kita. Setelah anak kita membantu pekerjaan rumah, ucapkan terima kasih. Terima kasih nak, luar biasa sudah menyapu, sudah menyiram bunga dan seterusnya. Ucapkan terima kasih. Baik jemaah sekalian, yang ketiga sebagai renungan bagi kita semuanya, apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang akan datang dan sebagai introspeksi hari yang sudah kita lalui adalah hak tetangga kita dan masyarakat sekitar kita, dan kewajiban kita kepada mereka. Apakah hak tetangga kita sudah kita perhatikan? Hak masyarakat kita sudah kita perhatikan? Itu menjadi introspeksi bagi kita semua. Apakah amanat yang sudah diberikan masyarakat orang baik kepada kita sudah kita tunaikan? Ataukah kita khianati? Itu menjadi perhatian. Meskipun kita tinggal di rumah kita, ternyata kebebasan kita di dalam rumah, di lingkungan rumah kita itu ada tetangga yang mempunyai hak. Meskipun kita mempunyai sesuatu yang juga kita beli dengan uang kita sendiri,
kita manfaatkan di dalam rumah kita sendiri, ternyata itu juga menimbulkan katakanlah kegelisahan tetangga kita, maka hak untuk kita dibatasi oleh tetangga. Sebenarnya kita dalam bertetangga ini dimasukkan oleh Allah, ada selain hak kita, ada juga hak masyarakat dan anak-anak. Sudahkah hal ini kita perhatikan di tahun-tahun yang sudah kita lewati, dan ini menjadi bekal bagi kita semuanya bagaimana kita di hari-hari yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang ini juga menjadi cukup acuan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslim ala muslim sittun. Qila ma huna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza nasihaka fansahu lahu wa idza 'atasa fahamidallahu fasammihu idza marid wa idza maritu fa'udduhu wa idza mata fa'atbi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Kemudian para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah dari 6 kewajiban tersebut? Rasulullah menjawab, apabila bertemu ucapkan assalam. Yang pertama. Yang kedua, apabila ia mengundangmu maka penuhilah. Apabila ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Dan apabila sakit jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, untuk sebagai instruksi dalam hak tetangga kita, jika kalian masak maka perbanyaklah kuahnya. Maksudnya banyak mas kalian ini ya. Bisa jadi kalau masak itu yang banyak, ya, ada tetangga mencium bau aroma masakan, ada hak sebenarnya bagi tetangga. Dan makna yang berikutnya yang tersirat dari hadis ini adalah bahwa tetangga kita itu mempunyai hak dari keberadaan kita. Makanya setiap keberadaan kita itu bagaimana kita bisa memberikan manfaat terhadap orang-orang dekat kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat. Karena jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, manusia ini kalau dalam ilmu sosial civil society atau makhluk yang memang mempunyai karakter sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Contohnya saja teman sekalian, baju yang kita pakai ini tidak bahasanya itu tidak ujuk-ujuk ada gitu kan, tidak tiba-tiba ada. Tetapi bagaimana baju ini yang kita pakai ini mempunyai sejarah yang panjang. Kalau memang bahan bakunya itu dari kapas, berapa banyak petani yang terlibat dalam menanam kapas. Mulai dari dia nanam, tumbuh, berapa tenaga yang terlibat. Kemudian panen, berapa orang yang terlibat dalam panen kapas tersebut. Kemudian dipintal menjadi benang, berapa orang yang terlibat. Benang ditenun menjadi kain, berapa orang yang terlibat. Kain masuk konveksi, masuk pabrik menjadi baju, berapa banyak yang terlibat. Di toko kemudian kita beli. Semua adalah rangkaian sosial dan tidak bisa diri sendiri. Bahkan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari, makanan
minuman itu juga kita melibatkan orang yang banyak untuk sampai di atas meja makan, untuk bisa sampai ya pada hari ini ada di depan kita semuanya, ada kue 3 macam, ada minuman ini. Ini adalah rangkaian sosial, kemudian baru ada. Dan yang selanjutnya, pada dasarnya manusia itu tidak bisa sendiri, karena apa? Harus berkomunikasi. Harus berkomunikasi. Dan kalau komunikasi berarti perlu orang. Dan itulah yang terjadi ketika Adam alaihissalam, orang tua kita semuanya, Nabi Adam, ketika diciptakannya sendirian, ya, kemudian diciptakanlah Hawa sebagai teman dan sekaligus menjadi istri. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa hal inilah yang dapat kami sampaikan dalam tutup atau mungkin ceramah pada petang hari ini. Kita memasuki hari pertama di bulan Hijriah 1441 Hijriah. Semoga yang sedikit ini menjadi renungan bagi kita semuanya di akhir tahun untuk menapaki tahun baru dengan lebih baik dan menanamkan keinginan kuat di dada kita untuk menjadi seorang atau hamba yang taat kepada Allah, yang membawa dan memberikan kebaikan-kebaikan di mana kita berada. Karena pada dasarnya cuma sekali dari Allah Ta'ala, harta yang paling berharga bagi seorang muslim, bagi seorang beriman adalah waktu setelah keimanan itu sendiri. Sekali lagi, harta yang paling berharga bagi seorang muslim yang beriman adalah waktu setelah iman itu sendiri. Yang kedua, iman, kemudian waktu setelah. Karena banyak sekali ayat-ayat Allah SWT yang diawali dengan kata-kata atau diawali dengan ungkapan sumpah Allah dari waktu ke waktu. Wal fajr, wal asr, wal lail. Semua 24 jam itu tidak terlepas dari sumpah Allah. Karena waktu-waktu tersebut adalah merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita dan tidak kita sepelekan begitu saja berlalunya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi karena kita tidak pandai memanfaatkan waktu. Ada satu hal ya sebelum kita akhiri, salah satu ungkapan atau syair dari Arab Saudi, dari Arab yang juga menjadi perhatian bagi kita semuanya. Al-waktu kasyayf wala ta'tahu qata'an. Waktu itu ibarat pedang yang tajam. Kalau kita tidak pandai memainkan pedang tersebut, kalau kita tidak pandai memanajemen waktu, atau kalau dalam bahasa Indonesia kemudian beberapa waktu yang lalu adalah harisun ala waktu, teratur waktunya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Wala ta'tahu qata'an. Kalau kita tidak pandai memainkan pedang tersebut, maka kita yang akan terpotong. Demikian dan itu doain, mari kita tutup bersama dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.